Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak-anak soleh soleha kelas 4. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketemu lagi dengan Ibu. Pada hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, hewan di sekitarku. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat ada apa saja di pembelajaran kita kali ini. Nah, kita masih membicarakan tentang wawancara. Di sini ada narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan cara menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. 2. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. 3. Mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, sifat wawancara yang baik terhadap narasumber. 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. 2. Kita pun harus meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. 3. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumbernya kurang paham. 7. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan 8. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Itulah tadi sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumbernya. Nah, daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara, tidak boleh melewati daripada topik tersebut. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara menggunakan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Masih ingat anak-anak? Adik Simba itu apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa, berapa untuk menanyakan jumlah, di mana untuk menanyakan tempat kejadian, kapan untuk menanyakan waktu kejadian, mengapa untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa, dan bagaimana untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Masih ingat ya? Jangan sampai lupa loh. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Jadi, mengajukan pertanyaannya harus dilakukan secara bergantian. Contoh, 1. Mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Setelah itu dijawab dulu, baru kita mengajukan pertanyaan kemudian. Yang kedua, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Seperti itu ya, jadi jangan secara langsung kita menanyakan pertanyaan yang banyak sekali. Lalu pertanyaan wawancara juga harus dikelompokkan. Pertanyaan wawancara dikelompokkannya dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Tujuannya apa? Agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan yang secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun.
karena kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Nah, laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat itu sebaiknya jangan cuma kita ingat saja, tapi kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Tujuannya adalah untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Ya, sebenarnya di sini banyak media ya yang memberitakan tentang semakin sedikitnya populasi hewan liar. Hal itu disebabkan banyaknya kegiatan manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan alam. Oleh karena itu, yuk kita jaga lingkungan kita. Tanpa lingkungan yang baik, kita akan tidak bisa hidup dengan layak. Oke, seperti di eh, yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 10. Firman Allah berbunyi, sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Artinya apa? Di mana-mana kita harus bersyukur dengan segala pemberian Allah kepada kita, baik itu lingkungan, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.